kita semua punya kesempatan yang sama. Siapapun kita punya kesempatan yang sama untuk berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Dan itu artinya kita juga punya kesempatan yang sama untuk mencapai impian-impian kita. Sakura Jepang. Dan ini juga udah terwujud. Jadi ini terwujud. Nah, sekarang tinggal yang ini. Jadi bisa aku bilang dari sekian gambar ini udah lebih dari 50% jadi kenyataan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Di video kali ini aku pengen share tentang lanjutan dari video yang kemarin yang ngebahas tentang law of attraction dan juga hubungannya dengan sholawat, benerin omongan, benerin tulisan. Nah, di sini aku pengen ngebahas lanjutannya gitu. Karena emang hari ini aku sengaja banget ngerekam videonya itu di sebuah tempat ya, ini di apa ya namanya? Studionya Radio Mutiara FM, karena ini juga ada hubungannya gitu loh dengan salah satu impian aku yang pernah aku ucapin waktu aku SMP gitu. Nah, jadi seperti apa lengkapnya, simak terus videonya ya. Oke, jadi sekarang ini aku ngerekam videonya di studio Radio Mutiara FM kayak gini. Nah, biar percaya nih. Nah, tuh kan. Jadi pas SMP itu aku pernah pingin punya cita-cita gitu ya, ingin jadi seorang penyiar radio. Apalagi di saat itu radio itu kan lagi hits-hitsnya gitu ya. Jadi penyiar radio tuh kayaknya keren gitu loh. Nah, saat SMP itu aku pernah punya terbesit untuk pingin jadi seorang penyiar radio gitu. Padahal posisinya pas aku SMP itu aku tergolong anak yang cupu gitu ya, agak sulit bergaul gitu ya. Jadi temen aku itu nggak terlalu banyak gitu loh, nggak kayak bikin geng-geng gitu ya. Biasanya kan kalau SMP tuh kan lagi musimnya kayak bikin geng-geng gitu ya. Aku tuh pokoknya cupu banget lah. Nah, sedangkan cita-citanya adalah jadi seorang penyiar radio yang dimana menuntut harus banyak ngomong. Jadi kayak gak nyambung gitu loh antara cita-cita dengan kenyataan di lapangan. Nah, cuman ya udah, salah satu yang menurut aku adalah positifnya dari aku adalah aku tuh gak kebanyakan mikir gitu, gak kebanyakan mikir entah nanti itu bakal tercapai atau enggak. Sampai pada akhirnya pas aku SMA kelas 10, nah, di situ ada audisi untuk jadi seorang penyiar radio. Nah, aku ikutan kan waktu itu bareng bergrup bareng dua temen aku. Jadi waktu itu audisinya itu grup gitu ya. Nah, dalam satu grup itu isinya juga anak yang rada introvert gitu. Ada temen aku yang introvert juga. Terus kita daftar aja gitu, daftar untuk jadi seorang penyiar radio. Nah, ternyata hasilnya adalah sebuah kegagalan. Jadi kita nggak lolos gitu ya. Dan ternyata gagal itu adalah sesuatu yang wajar gitu ya. Ya gagal itu nggak apa-apa, nggak ada gagal itu bukan sebuah aib gitu. Meskipun gagal, hal itu tidak membuat aku memupus impian untuk jadi seorang penyiar radio gitu. Aku tetap kepingin jadi seorang penyiar radio. Bahkan sampai kuliah itu rasa keinginan untuk jadi penyiar radio itu masih ada gitu. Jadi impian itu tetap ditaruh di depan gitu loh. Aku nggak pernah meninggalkan impian tersebut di belakang. Aku tetap naruh impian itu di depan. Sampai akhirnya pada tahun 2020 ini, nah pas kalau nggak salah bulan Maret atau bulan April. Nah, salah satu teman aku ngontak aku untuk jadi seorang narasumber di Radio Mutiara FM ini. Nah, pas di kontak jadi narasumber tersebut, nah aku langsung seneng dong gitu ya. Din, kamu mau gak jadi narasumber di
radio kita nih gitu, di Radio Mutiara FM. Waktu itu kalau nggak salah pas hari Kartini ya, Kartini's Day. Nah dikasih kesempatan untuk jadi narasumber untuk menceritakan gitu loh tentang perjalanan aku selama di Jepang. Nah jadi apa ya, impian yang 10 tahun silam sama Allah dijawab tahun 2020 ini. Jadi sama Allah dikasih kesempatan untuk siaran di radio, meskipun posisinya beda gitu ya. Posisinya adalah jadi seorang narasumber. Meskipun gak jadi penyiar gitu ya, aku tetap senang karena jadi narasumber ya otomatis juga siaran gitu kan. Bahkan aku bisa menyampaikan pengalaman aku, kemudian bisa menyebarkan apa ya, ilmu ataupun sesuatu yang bermanfaat lah gitu untuk orang banyak. Nah setelah jadi narasumber tersebut, nah teman aku ini ngubungin aku lagi untuk apa ya, ditawarin, Din kamu mau nggak apa ya, sering-sering nih datang ke sini untuk nemenin siaran gitu. Nah ternyata gitu ya, selain pas udah selesai jadi narasumber, ternyata sama Allah dikasih kesempatan lagi untuk bener-bener jadi seorang penyiar gitu. Dan waktunya itu juga fleksibel gitu loh, mau aku aja kapan mau siarannya gitu. Jadi apa yang pernah aku ungkapkan 10 tahun yang lalu sama Allah benar-benar dikabulin tahun 2020 ini. Jadi seperti yang aku sering omongin bahwa doa itu adalah sebuah perjalanan gitu loh. Ucapan kita, tulisan kita, apa yang kita pikirkan itu bisa juga menjadi sebuah doa gitu. Nah dan doa sendiri adalah apa ya, setiap doa itu adalah perjalanan gitu loh. Suatu saat kalau kita tetap yakin, tetap berprasangka baik kepada Allah, suatu saat pasti bakal dikabulin sama Allah, insya Allah. Nah di sini aku juga yakin banyak teman-teman dari subscriber aku yang juga ngikutin Wirda Mansur. Nah jadi beliau ini putrinya Ustadz Yusuf Mansur. Nah di salah satu postingannya beliau yang terakhir ini, yang akhir-akhir ini, beliau itu membagikan sebuah postingan yang ada hubungannya juga loh dengan law of attraction gitu. Nah di situ beliau nulis caption yang kurang lebih kayak gini: gue selalu ngajakin teman-teman untuk mulai jatuhin omongan tanpa memandang kebiasaan, keadaan, kemungkinan, apalagi fakta di lapangan. Dari jatuhin omongan berangkat ke visualisasi. Nah di situ Wirda ngasih contoh bahwa dia punya impian pengen punya mobil. Nah apa yang beliau lakukan adalah datang ke showroom gitu loh, datang ke showroom, kemudian foto di depan mobilnya. Nah sampai akhirnya dia bisa membeli, dia bisa punya mobil seperti yang apa yang dia impikan. Mungkin teman-teman ada yang berpikir seperti ini, ya iyalah dia bisa menggapai impiannya karena dia punya privilege. Ya dia kan seorang apa ya, putrinya seorang kiai gitu, jadi kan dia punya privilege gitu ya. Nah mungkin aku juga pernah ngerasain hal tersebut gitu. Aku pernah berpikir bahwa ya iyalah dia bisa mencapainya karena dia punya pekerjaan yang bagus, dia punya gaji yang gede, kemudian dia tinggal di kota besar. Nah aku pernah punya pikiran seperti itu gitu. Aku pernah berada di posisi tersebut. Cuman aku pernah membaca sebuah quotes yang bagus banget dari seorang Claudia Kaunang. Dia tuh nulis kayak gini, Tuhan, kurang lebih kayak gini ya, Tuhan tidak melihat seberapa besar uangmu, Tuhan tidak melihat kepintaranmu, Tuhan tidak melihat keadaanmu, nah, tapi Tuhan melihat seberapa besar keyakinanmu kepadanya. Nah, dari tulisan ini aku jadi merasa termotivasi, tertampar juga gitu ya, bahwa Allah itu memandang kita itu bukan dari apa yang kita punya gitu loh. Allah itu tidak memandang seberapa banyak harta kita, Allah tidak butuh kepintarannya kita, Allah juga tidak melihat fisik kita gitu ya, ketampanan, kecantikan dan lain sebagainya. Tapi Allah melihat seberapa besar nih keyakinan kita kepada Allah.
Nah, jadi kita semua punya kesempatan yang sama. Siapapun kita punya kesempatan yang sama untuk berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Dan itu artinya kita juga punya kesempatan yang sama untuk mencapai impian-impian kita. Jadi di sini intinya adalah aku pingin gitu ya, membesarkan hati teman-teman semua yang mungkin ngerasa sekarang dirinya lemah, gak punya apa-apa, kemudian ya intinya dalam posisi yang rendah gitu loh ya. Tapi kita punya kesempatan yang sama nih di hadapannya Allah untuk menggapai impian-impian kita. Jadi teman-teman bisa mungkin dari perjalanan aku sendiri gitu ya, tinggal di kota kecil, kemudian juga gak punya apa-apa gitu ya, bukan dari keluarga yang gimana-gimana, kemudian otak juga biasa-biasa aja. Nah, tapi kalau kita punya keyakinan yang besar kepada Allah, apalagi nih kita tambahin dengan sholawat, dimana sholawat itu adalah sebagai bentuk tawasul, perantara kita meminta syafaatnya Rasulullah. Jadi kita berdoa nggak sendirian, kita minta ditemani Rasulullah. Nah, dengan hal tersebut gitu ya, maka apapun impian kita, meskipun kenyataannya kita lemah, tapi insya Allah gitu loh, dengan kita yakin kepada Allah, terus kita juga barengi dengan sholawat, nah insya Allah kita juga punya kesempatan yang sama untuk menggapai impian-impian kita. Jadi dari sekarang, ayo kita mulai berani ngomongin impian kita, berani nulis impian kita, berani memperdengarkan impian-impian kita. Dan tentunya adalah kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah tentang impian-impian kita. Karena insya Allah suatu saat Allah pasti ngabulin, insya Allah pasti ngabulin apa yang kita impikan. Apalagi selama impian kita itu juga baik gitu loh, baik dan untuk kebaikan, insya Allah. Oh iya nih, sebelum aku tutup videonya juga, di sini pas beres-beres kemarin aku tuh nemu sebuah gambar. Nah, ini gambarnya tuh dulu pernah aku pajang di kamar aku, cuman karena kamar aku direnov, akhirnya banyak barang yang aku pindahin gitu ya. Nah, pas kemarin bersih-bersih nih, beres-beres, ketemu gambar ini nih. Ini adalah gambar hadiah dari temen aku waktu aku wisuda dulu. Nah, jadi temen aku ini jago gambar, dan dia itu ngegambarin tentang goals apa ya, mungkin ini juga harapannya dia tentang aku gitu ya. Nah, di gambar yang pertama ini dia ngegambarin pas aku lagi wisuda gitu ya. Ini kayak selamat wisuda Dina Puji Lestari SPD. Nah, kemudian di sini dia ngegambarin aku jadi seorang guru yang dikelilingi murid-murid aku. Nah, di sini tuh dia ngegambarinnya tuh anak kecil gitu, Pak. Sedangkan aku kan lulusan pendidikan fisika ya, otomatis seharusnya sih ngajarnya SMA, SMP gitu. Nah, tapi dia di sini ngegambarin anak kecil. Nah, ternyata sekarang aku gak ngajar murid SMA, tapi justru ngajar anak SD yang ya ekspresinya ini kayak gini nih. Udah mirip banget dah ekspresinya kayak murid-murid aku di sekolah. Nah, kemudian dia juga ngegambarin ini ini kayak kalau keturutan Get Lost in Japan, bawain Sakura hidup. Nah, dia ngegambarin aku lagi di pohon sakura Jepang, dan ini juga udah terwujud. Jadi ini terwujud. Nah, sekarang tinggal yang ini berapa dia? Jadi yang ini ijab kabul, terus ada sosok pria yang suka kucing, terus punya baby. Nah, ini 3 hal ini yang belum terwujud ya. Semoga aja insyaallah tahun depan mungkin, I don't know. Tapi yang lucu tuh ini. Nah, temen aku ini tahu aku tuh nggak terlalu suka kucing. Nah, tapi entah kenapa akhir-akhir ini aku tuh suka banget sama kucing. Jadi ini nih gambaran kucing ini nih kayaknya udah mulai terwujud tuh. Jadi bisa aku bilang dari sekian gambar ini udah
lebih dari 50% jadi kenyataan gitu loh. Jadi sekali lagi aku pingin bilang ke teman-teman semua, jangan ragu untuk menuliskan impian, jangan ragu untuk memperdengarkan impian, ngomongin impiannya ke banyak orang, atau bahkan juga menggambarkan impiannya seperti ini. Nah, lalu kemudian dibawalah ke doa, minta kepada Allah, dan jangan lupa diiringi dengan sholawat. Karena insya Allah aku yakin suatu saat kalau kita nggak berhenti terus yakin kepada Allah, suatu saat kita tuh pasti bakal ketemu dengan impian-impian kita yang pernah kita tulis, yang pernah kita omongin, yang pernah kita perdengarkan kepada orang lain gitu. Jadi selamat mengejar impiannya, reach your dream. Dan juga aku berterima kasih sebesar-besarnya untuk teman aku yang udah bikin gambar ini, kepada Karlina Dwi Susanti. Nah ini Karlin Fight the World. Karlin, terima kasih. Ini memang gambarnya udah cukup lusuh karena emang udah sejak tahun 2016, dan alhamdulillah one by one dari apa yang pernah digambarin oleh temen aku udah terwujud gitu. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah mau menyimak dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.